Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Wulandari, mahasiswa program studi keperawatan Fakultas FMIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 230201001. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anatomi dan fisiologi, struktur dan fungsi tubuh manusia. Konsep anatomi berasal dari bahasa Yunani atau Grek yang secara makna diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi tersebut mempelajari bagian dalam dan luar dari struktur tubuh manusia dengan hubungan fisik lainnya. Anatomi itu terbagi dua, yaitu satu, anatomi mikroskopik adalah tentang struktur sel, jaringan, dan organ di tingkat yang sangat kecil, dan ini membuat tidak terlihat dengan mata telanjang. Yang kedua, anatomi mikroskopik. Di sini kita dipelajari dengan metode invasif dan non-invasif dengan tujuan mendapat informasi struktur mikroskopik dan organisasi organ dan sistem organ. Lanjut tentang konsep fisiologi. Konsep fisiologi berasal dari kata fisis, yaitu alam, dan logis artinya ilmu pengetahuan. Dari kata itu dapat disimpulkan anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh yang bekerja secara normal. Lanjut, struktur dan fungsi tubuh manusia. Nah, di sini kita identik dengan makhluk bertulang belakang yang berstruktur secara berurutan mulai dari rangka, serabut, otot, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem indera. Organ ini selalu bergantung antara satu dan lainnya, baik secara langsung maupun tidak. A. Kerangka manusia disusun oleh 3 jenis, yaitu tulang keras, tulang rawan, jaringan ikat sendi atau ligamen. Jumlah tulang penyusun rangka lebih dari 206. Fungsi rangka secara umum yaitu 1. Untuk menegakkan tubuh serta membentuk tubuh. 2. Melindungi jaringan yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan jaringan saraf tulang belakang. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Yang kelima, bersama-sama dengan otot merupakan alat gerak. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. B. Serabut otot atau gabungan dari sel-sel otot. Pada tubuh kita terdapat 3 macam sel otot, yaitu sel otot polos, sel otot lurik, dan sel otot jantung. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari respirasi eksternal dan internal. 1. Eksternal mencakup proses memasukkannya oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui paru-paru. Sedangkan internal yaitu proses pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida oleh sel tubuh. Proses ini terjadi secara bersamaan. Lanjut tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah meliputi alat peredaran darah, yaitu alat utamanya adalah jantung, dan pembuluh darah sebagai saluran pengedar darah. Yang kedua yaitu proses peredaran darah terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lanjut tentang sistem indera atau panca indera adalah kemampuan yang sangat mengesankan, meliputi indera penglihat, pencium, peraba, pendengar, dan pengecap. Indera terdiri atas yaitu 1. Indera pendengar, indera penglihat, indera peraba dan perasa, indera pengecap, dan indera penciuman. Terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, internal, dan luar dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sedangkan anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.